Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, mahasiswi ahli jenjang Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan buku yang berjudul Outliers: The Story of Success oleh Malcolm Gladwell. Outliers: The Story of Success adalah buku yang membongkar mitos individualisme dalam kesuksesan. Alih-alih menganggap kesuksesan semata-mata karena kerja keras dan bakat seseorang, Gladwell mengajak pembaca melihat faktor-faktor eksternal dan konteks sosial budaya yang sangat menentukan perjalanan seseorang menjadi sukses. Beberapa konsep utama dalam buku ini meliputi 1. The 10,000 Hours Rule. Seseorang membutuhkan sekitar 10.000 jam latihan untuk menjadi ahli dalam suatu bidang. Contohnya The Beatles dan Bill Gates. Gladwell mengutip riset bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang rata-rata memerlukan 10.000 jam latihan yang terfokus dan mendalam. Ini terlihat pada The Beatles yang tampil ribuan jam di Hamburg sebelum terkenal, atau Bill Gates yang mengakses komputer sejak usia muda. Kemudian kedua, The Matthew Effect, di mana yang kaya akan semakin kaya. Orang yang sudah punya keunggulan sejak awal dan lebih mungkin mendapat peluang lanjutan. Contohnya bulan kelahiran atlet hoki Kanada. Kemudian yang ketiga, Cultural Legacy. Budaya, norma, dan asal-usul keluarga turut membentuk cara seseorang berpikir, berinteraksi, dan membuat keputusan. Keempat, Opportunity and Timing. Kesempatan yang datang di waktu yang tepat, seperti lahir di generasi atau tempat tertentu, dapat sangat menentukan. Gladwell menyoroti pentingnya privilege atau keistimewaan seperti latar belakang ekonomi, akses pendidikan, dan bahkan tahun kelahiran. Misalnya, pengusaha teknologi sukses umumnya lahir dalam rentang tahun tertentu yang kebetulan tepat dengan revolusi komputer. Analisis kritis dan relevansi isi buku terhadap mata kuliah, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat lanjutan, yaitu Gladwell berhasil membuka wawasan bahwa kesuksesan bukan hanya produk usaha pribadi, tetapi hasil interaksi kompleks antara individu dan struktur sosialnya. Ini sangat relevan dengan pendekatan sosiologis dalam pengembangan masyarakat, di mana keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari konteks lokal, sejarah sosial, dan modal sosial yang dimiliki oleh komunitas. Namun ada kritik bahwa konsep 10.000 jam terlalu generalisasi dan mengabaikan faktor kualitas latihan atau dinamika psikologis internal. Selain itu, meskipun Gladwell menyoroti ketimpangan kesempatan, ia tidak secara eksplisit menawarkan strategi perbaikan sistemik bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat lanjutan, kita belajar bahwa perubahan sosial memerlukan pemahaman konteks struktural, jaringan sosial, serta pendekatan partisipatif. Buku ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Konsep dalam buku Outliers yaitu Cultural Legacy. Relevansinya dalam pengembangan masyarakat mengingatkan kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam pemberdayaan masyarakat, opportunity and access, yaitu pentingnya menciptakan akses dan peluang yang adil dalam pembangunan komunitas. Kemudian 10,000 Hours and Practice, yaitu menggambarkan bahwa pembelajaran dan pemberdayaan butuh proses berkelanjutan dan komitmen jangka panjang. Buku ini juga mendorong kita melihat struktur kesempatan, sebuah gagasan penting dalam pembangunan sosial yang menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung potensi individu atau komunitas. Kesimpulan dari ringkasan isi buku, membaca Outliers memberikan pemahaman mendalam bahwa kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai hanya dengan usaha individu semata, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain di sekitarnya. Dalam konteks pengorganisasian masyarakat, ini memberi landasan bahwa dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, kita perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, bukan hanya menyalahkan individu karena gagal berusaha, kemudian menghargai dan menggali warisan budaya lokal sebagai kekuatan dalam pengembangan masyarakat, dan memberi kesempatan belajar dan berkembang yang adil, terutama pada kelompok rentan atau terpinggirkan. Sebagai calon praktisi pengembangan masyarakat, buku ini menyadarkan kita bahwa keadilan sosial dan akses peluang harus menjadi pusat perhatian dalam setiap intervensi pembangunan. Sekian dari saya. Analisis buku ini merupakan tugas pada mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Lanjutan oleh dosen pengampu Bapak Abdur Ridho SKM MPH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.